Rehat dulu sejenak dan cobalah sehari saja untuk tidak mencemaskan suatu hal yang bukan dalam kendalimu. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Seperti biasa, untuk memahami seluruh cerita dalam film ini, saya sarankan untuk terlebih dulu menonton season 1, 2, dan 3 yang dicantumkan di kolom deskripsi. Langsung saja tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke filmnya yang berjudul Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Marty, konsultan keuangan yang terjebak untuk mencuci uangnya kartel narkoboy Meksiko. Hari itu, Marty sedang berkendara bersama keluarganya. Namun tiba-tiba, film pun mundur seperti yang diceritakan di akhir season ketiga. Di kediamannya bos kartel Meksiko Omar Navarro, Marty dan Wendy membersihkan darahnya Helen yang muncrat ke arah mereka setelah ditembak mati oleh anak buah Navarro. Navarro tampak senang karena militer Amerika sudah mengobrak-ngabrik markasnya kartel Lagunas, musuh bebuyutannya Navarro, dan itu karena buah dari rencana cerdiknya Marty. Dalam kesempatan ini juga, Navarro memperkenalkan keponakannya yang bernama Javier. Mereka menugaskan Marty untuk menghentikan penanaman kembali opium yang dilakukan Darlene, karena itu akan mengganggu operasi kasino mereka. Diajak masuk ke dalam, Navarro mengatakan keponakannya itu sebenarnya orang yang sangat berbahaya, bisa membunuhnya kapanpun saja termasuk Marty dan Wendy. Bukan lagi mencuci uang, kali ini Navarro menugaskan Marty untuk mencuci dirinya. Artinya, Navarro akan melepaskan seluruh bisnis kotornya agar dia bebas dari ancaman penangkapan dan pembunuhan. Dengan begitu, dia bisa bebas leluasa bolak-balik Amerika Serikat, tempat di mana Marty membangun kerajaan bisnis untuk anak-anaknya Navarro. Wendy terkejut karena menurutnya itu hal yang mustahil. Tapi Navarro tidak peduli karena dia tahu yayasan sosial yang dibentuk Wendy adalah contoh langkah untuk membersihkan dirinya. Tidak ada kata penolakan, dan sebagai imbalannya, Marty dan Wendy akan benar-benar bebas dari belenggunya. Sementara itu, Ruth yang sudah resign dari perusahaannya Marty, dia memutuskan untuk membeli sebuah motel bernama Lezio yang hampir bangkrut, mengaku menggunakan pinjaman dari bank. Menggunakan ilmu yang dia pelajari dari mantan bosnya, Ruth akan menggunakan motel tersebut untuk mencuci uangnya Darlene. Darlene mendapatkan jatah 50% dari keuntungannya, sedangkan Ruth dan White masing-masing mendapatkan 25%. Singkat cerita, Jonah mengantarkan abu jasad pamannya kepada Ruth. Jonah sudah tahu Ben dibunuh atas perintah ibunya. Karena Jonah mengatakan orang tuanya sedang pergi ke Meksiko, Ruth datang ke kantor mereka untuk mengecek komputer, tapi langsung diusir oleh Charlotte. Kembali ke rumah, Marty terkejut setelah melihat jendela rumahnya pecah. Jonah mengaku menembaknya karena dia kesal ibunya telah membunuh paman Ben. That's not what Helen said. Yes. Helen's dead. Tiba-tiba, seorang detektif swasta bernama Mel Satim mengaku sedang mencari Helen untuk menandatangani dokumen perceraian. Demi memuluskan rencana yang Navarro inginkan, Marty menyebut mereka perlu uang yang cukup untuk menyuap banyak orang seakan mengubah image Navarro menjadi orang teladan. Di pagi hari, atasan Maya memujinya di depan rekan-rekannya karena berhasil mengungkap kejahatan kartel Lagunas dengan menyita narkoboy senilai 350 juta dolar. Marty dan Wendy bertemu dengan Darlene, termasuk Ruth yang kini bekerja kepadanya untuk memberi peringatan kepada Darlene agar menghentikan operasi narkoboynya. Karena jika tidak, kartel Meksiko bertindak dengan kejam dan brutal. Tak main-main, mereka menceritakan apa yang terjadi kepada Helen. Disinilah Ruth terkejut karena dia mengira Helen tidak akan bisa disentuh. Tapi buktinya, pengacara itu bisa dihabisi oleh kartel. Ruth.
Marty memberitahu anak-anaknya bahwa Ruth telah mencuri perangkat lunak keuangan yang dia buat untuk perusahaan cangkang. Tiba-tiba, Detektif Mel kembali datang karena dia sudah melihat rekaman CCTV saat Jonah menodongkan senjata ke arah Helen. Good night. Wendy pun langsung marah kepada Jonah karena dianggap bertindak bodoh. Tidak mau diomeli orang tuanya, Jonah langsung pergi dari rumah. Jonah pergi ke rumahnya Ruth, mengaku punya perangkat lunak yang jauh lebih baik dari ayahnya yang bisa digunakan oleh Ruth. Ruth yang tertarik berniat menggunakan keahlian Jonah untuk mencuci uangnya. Dan Jonah diperbolehkan untuk menginap di rumahnya. Marty yang sedang bekerja di kasinonya dikejutkan dengan kemunculan Javier yang mengaku sedang ada urusan di Chicago sekalian ingin mengecek kasino ini. Javier lalu ingin berkunjung ke rumahnya Marty. Productive initial meeting. Wendy menyebut Darlene sangat dekat dengan sheriff lokal di kota ini. Javier yang sangat aneh akan menginap di rumahnya Helen. Singkat cerita, sheriff melihat kartu nama Helen dengan pesan yang menghinanya ditulis di belakang kartu tersebut. Sheriff langsung datang ke rumah Helen di mana Javier sudah menunggunya. Dan ini yang terjadi. Marty dan Wendy terkejut saat Javier menunjukkan isi bagasi mobil polisi yang dia bawa. Ternyata Jonah melihat saat mereka memindahkan jasadnya. Marty datang ke rumahnya Maya untuk mengatakan maksud dan tujuan dari Omar Navarro yang ingin bekerja sama dengan FBI. Tapi sebagai imbalannya, dia ingin menjadi orang bebas yang bisa bolak-balik Amerika-Meksiko. Menurut Maya, itu sesuatu yang mustahil karena dia bos kartel sekaligus pembunuh massal yang seharusnya dipenjara terlebih dulu. Wendy memaksa Ruth untuk mengembalikan abu jasad adiknya, tapi dia menolak karena Wendy lah yang telah membunuhnya. He didn't love you, Ruth. Navarro memukul keponakannya yang bertindak bodoh dengan membunuh si sheriff. Jika FBI mengetahui dialah pelakunya, bukan tidak mungkin militer Amerika akan menyerbu rumahnya seperti yang menimpa kartel Lagunas. Karena kematian sheriff itu, Frank ingin menghentikan kerjasamanya dengan Darlene dalam mendistribusikan produknya karena mafia Kansas ini tidak mau mengambil resiko. Frank Junior yang menggunakan itu karena mamasnya ditembak Darlene cukup kecewa dengan keputusan ayahnya. Sheriff baru dihadapkan dengan dua kasus orang hilang, Helen yang dicari detektif swasta dan sheriff sebelumnya. Darlene datang berpura-pura memperkenalkan dirinya dan ingin membantu. Namun dia salah besar karena sheriff yang satu ini tidak bisa disuap. Nice to have him back. Jim datang menemui Wendy yang ingin mengendalikan para pejabat politik agar berada dalam genggamannya. Jika pejabat dia kuasai, hukum dan aturan dengan mudah dia kendalikan. Bagian dari rencana untuk memuluskan keinginannya Navarro. Jonah yang sedang membantu Ruth diusir oleh Darlene karena masalah sheriff. Saat itulah Detektif Mel membuntuti Jonah. Maya terkejut setelah Marty memberitahu Navarro ingin bertemu empat mata dengannya. Menurut Marty, lokasi yang aman adalah di rumahnya. Wendy kembali dibuat marah oleh anak bungsunya yang mengaku akan mencuci uangnya Ruth. I'm not gonna fight with you about this, Mom. Siang harinya, Wendy menemui Direktur Shaw Medical untuk menawarkan kerjasama terkait dengan yayasan miliknya. Namun ditolak oleh Claire. Ruth tidak peduli meski Marty sudah melarangnya melibatkan Jonah dalam operasi pencucian uang narkoboynya Darlene. You don't. You're out of your depth, Ruth. Malam hari, Ruth menemui pengusaha restoran bernama Carrie untuk memasarkan produk murni milik bosnya kepada orang-orang kaya. All I want is for you. Darlene marah setelah Ruth mengajak Carrie melihat ladangnya. Kali ini giliran Marty yang membujuk Claire karena mereka tahu perusahaannya mengalami masalah keuangan. Faktanya, bahan baku utama untuk produk terlarisnya adalah opium. Di sini, Marty menjanjikan harga 60% lebih murah. Di sini juga Claire menyadari sumbernya berasal dari bandar narkoboy. Tapi Marty menjamin kualitas produknya sama dan aman dari DEA.
Jika bersedia menerima penawaran mereka, Claire akan menghemat 300 juta dolar. Marty hanya meminta setengahnya disumbangkan ke yayasannya. Meski melanggar hukum, mereka jamin lolos dari audit yang dilakukan FBI. Akhirnya, Claire setuju. Marty ditugaskan oleh Javier untuk membersihkan TKP di rumahnya Helen, tempat dia membunuh si Sheriff. Tiba-tiba, Sheriff Guerrero datang untuk mencari Helen. Javier yang ada di dalam buru-buru bersembunyi. Maya yang sedang menginap di rumahnya Marty langsung menodongkan senjatanya ke arah detektif Mel yang diam-diam menyelinap masuk. Dia kembali mencari Helen. Maya tidak bisa menolak ketika anak buah Navarro datang untuk menjemputnya. Maya dibawa menemui Navarro yang bertanya apa pendapat dia tentang Marty. Agen FBI ini menyebut Marty orang yang sangat cerdas dari kebanyakan federal. Kolaborasi keduanya berhasil mendorong militer Amerika untuk menghancurkan kartel musuhnya. Tapi agen FBI tidak bisa mengabulkan keinginan Navarro untuk jadi orang bebas kecuali dia menjalani hukuman bertahun-tahun dulu di dalam penjara federal, termasuk menyerahkan produk dan senjatanya. Setelah dikembalikan ke rumah Marty, agen FBI ini langsung pergi membawa anaknya. Meski Maya menolak keinginan Navarro, tapi bos kartel tidak menyerah begitu saja. Dia tugaskan Marty untuk membawanya lagi suatu hari nanti. Marty ditugaskan Navarro untuk menunjukkan sampel produknya kepada Shaw di Chicago. Javier mempertanyakan tujuan pamannya karena menugaskan Marty untuk melakukan kesepakatan bisnis dengan Shaw tanpa ada satupun keluarga mereka yang mendampingi. Wendy kembali marah karena Ruth datang untuk membantu Jonah mengangkut peralatan komputernya. Well, now he's moving his office. She's the one. Jonah menempati salah satu kamar motel yang dibeli Ruth sebagai kantornya untuk mencuci uang kotornya Darlene. Karena Erin tidak tahu nasib ibunya, Charlotte berencana untuk ikut ke Chicago bersama orang tuanya sekaligus bertemu dengan Erin untuk menjelaskan semuanya. Jonah pun menolak ikut karena dia punya pekerjaan. Fantastic. Jonah yang mewarisi kecerdasan ayahnya menyebut setiap perusahaan cangkang miliknya bisa mencuci uang sampai 20 triliun. Tapi bentuk terobosan yang dilakukan Ruth dengan mengedarkan produknya kepada orang kaya tidak disukai Darlene. Setelah itu, Darlene bermaksud membayar hutangnya kepada Frank dengan produknya, tapi Frank menolak menerima barang tersebut. Go find some right now. Tiba di Chicago, Charlotte menemui Erin untuk memberitahu fakta sebenarnya tentang kejadian yang menimpa ibunya. Tapi dia harus merahasiakannya atau Erin yang akan menjadi sasaran mereka selanjutnya. Followed by Seth. Tiba di perusahaan Shaw Medical, Marty diantar keamanan bernama Connor untuk menemui Nona Shaw. Marty cukup terkejut karena Javier tiba-tiba muncul di sana. Sebelum dibawa pergi, mereka lebih dulu digeledah dan menyerahkan ponselnya. Javier sempat menolak, tapi mereka mengancam akan membatalkan kesepakatan. Giliran Wendy yang ditemani Jim menemui seorang senator dengan tujuan mengendalikan politik. Di sini, Wendy menjanjikan akses dana untuk kampanye senilai 150 juta dolar untuk memuluskan jalannya ke Gedung Putih selama 30 tahun ke depan. Padahal kita tahu uang tersebut hasil menjual narkoboy kepada Shaw Medical. Claire mencoba langsung produk yang ditawarkan oleh Marty. Dan hasilnya, produk tersebut sama persis seperti yang Claire biasa beli secara resmi dari Tasmania. Javier yang songong menyebut dirinya perwakilan pribadi dari pamannya dalam transaksi ini. Padahal Marty lah yang paling berjasa. Sementara itu, Ruth menerima setoran uang dari Carrie yang telah berhasil mendistribusikan produknya. Darlene yang sebelumnya marah, kini tersenyum setelah Ruth menyetorkan uangnya. Setelah ponselnya dikembalikan, Javier memberitahu Marty bahwa dia mendapat informasi pengiriman senjatanya dipercepat jadi malam ini. Saat itu juga, Marty menghubungi Navarro untuk membeberkan informasi pengiriman senjata yang sangat berharga itu kepada Maya.
Dengan begitu, Maya akan dengan mudah mereka kendalikan. Jika Navarro tidak percaya, Marty memberinya nomor ponsel Maya. Navarro langsung menghubungi Maya untuk memberinya informasi penting. Malam itu juga, Maya dan tim pasukan khusus memberhentikan truk kontainer yang membawa persenjataan. Javier yang sedang makan malam dengan Marty dan keluarganya tiba-tiba mendapat telepon. Di hadapan pers, Wendy menyebut Claire telah menyumbang besar untuk yayasannya, dan karena itu dia membangun pusat rehabilitasi khusus opioid di Ozark mengingat apa yang dialami oleh adiknya. Terlihat detektif Mel melihat dari dalam mobilnya. Javier terlihat kesal karena ini ketiga kalinya pengiriman senjata disita aparat. Tapi anehnya bukan oleh DEA, tapi FBI. Javier yang tahu Marty punya teman agen FBI sempat meminta nomor ponselnya, tapi Marty tolak. Carrie memaksa Ruth untuk ikut ke kasino milik Marty untuk merayakan kerjasama bisnis narkoba yang mereka jalankan. Marty mengizinkannya asalkan Ruth tidak membuat ulah. Not sick your fucking teenager on me. Disinilah Carrie terlalu over mengonsumsi narkoboy hingga dia pun ongkek. Ruth berhasil menyelamatkan nyawanya. Tapi karena kejadian ini, Marty dan Wendy melarang Ruth kembali ke kasino. Darlene pun marah kepada Ruth dan temannya si Carrie karena polisi akan menyelidiki sumber barang tersebut. Dan tiba-tiba, Ruth dan White terpaksa menguburkan jasadnya. Inilah resiko yang harus mereka terima karena bergaul dengan seorang psikoplog. Mel menemui ayahnya Ben untuk menanyakan di mana putranya, karena Wendy menyebut membangun pusat rehabilitasi untuk adiknya. Giliran Ruth yang dimintai keterangan oleh sheriff terkait kejadian semalam dan hilangnya teman si Carrie. Tapi Ruth menjawab tidak tahu. Thanks for the advice. Marty dan Wendy pun ikut dimintai keterangan oleh sheriff baru ini. Known felons, parole violator. Javier dan pengacaranya datang ke penjara untuk meminta informasi dari anak buah yang menjadi sopir pengangkut senjata. Dia mengaku tidak ingat apakah ada agen FBI seorang wanita atau tidak karena operasinya gabungan polisi, FBI, dan DEA. Setelah kembali pulih, Carrie memutuskan untuk mengakhiri bisnisnya dengan Ruth. Ayahnya Wendy langsung marah setelah dia tahu putranya hilang. Javier marah kepada Marty setelah dia melihat rekaman CCTV. Agen Maya terlibat dalam penyergapan senjata miliknya. Dia mulai curiga kepada Marty sebagai mata-matanya FBI. Karena itu, dia akan menunda pengiriman narkoboynya kepada Claire. Alhasil, Claire pun dibuat kecewa. Marty datang menemui Ruth dengan maksud untuk membeli produknya. Dari asalnya mencuci uang, mau tidak mau, Marty kini menjadi sales pengedar narkoboy. Marty memperkenalkan Ruth kepada Claire yang akan menyuplai narkoboy untuk kebutuhan farmasinya. Anak buah Claire lalu menguji kemurnian produknya. Darlene menawarkan kerjasama kepada Frank dengan nilai jutaan dolar untuk mendistribusikan produknya. Mel kembali menemui Marty dan Wendy setelah dia menyimpulkan Helen dibunuh oleh Ben dan karena itulah Ben disembunyikan. Have a great day. You too. Wendy meminta bantuan Jim untuk mengatasi Mel si detektif swasta yang terus mengintainya. Ruth mendapat masalah besar karena narkoboynya sudah dijual oleh Darlene kepada Frank Jr. Karena barang pesanannya tidak ada, Claire mengancam akan membatalkan kesepakatan. Itu artinya akan menghancurkan semua rencana besar yang sedang disusun Marty. Masalahnya, Frank sudah menjual barang tersebut ke dua pengedar berbeda. Marty terpaksa mengeluarkan kocek tambahan masing-masing $100.000 termasuk untuk Ruth agar produknya ditarik kembali.
Charlotte menemui White untuk meminta bantuan yang ada kaitannya dengan Darlene. Psikologis Wendy terganggu setelah dia melihat poster hilangnya Ben. Di depan sheriff, Wendy pura-pura menangis meminta bantuan untuk menemukan kembali adiknya. Ternyata poster itu dipajang oleh Darlene. Marty dan Ruth akhirnya berhasil menyerahkan sebagian produknya kepada orangnya Shaw Medical. Mel datang ke losmen milik Ruth untuk menyewa kamar. Sebagian produknya lagi gagal Marty dapatkan karena pembeli Frank Jr. menolak menyerahkan kembali. Jonah kembali dibuntuti detektif Mel. Sementara itu, Darlene mendapat informasi dari Jonah tentang yang dia ketahui jika sheriff lama kenalan Darlene dikremasi di rumah duka orang tuanya. Ruth menemui pembelinya Frank untuk meminta dia menyerahkan kembali produknya dengan imbalan tambahan $100.000. Tapi dia menolak. Tak jauh dari lokasi, Marty menunggu ditemani anak buahnya Claire. Karena Claire tidak sabar, dia hanya memberi waktu 5 menit lagi. Wendy menemui senator yang mengaku cucunya mengembangkan komputer yang bisa memanipulasi pil kadal. Karena ketahuan oleh seorang insinyur ahli, senator meminta bantuan Wendy untuk membantunya dengan agen FBI kenalannya agar cucunya tidak terjerat hukum. Detektif kali ini menemui Ruth untuk mendapatkan informasi terkait Ben dan juga Helen. Karena dia juga bertanya tentang Marty dan Wendy, akhirnya Ruth tidak mau menanggapinya. Darlene datang ke rumah Wendy untuk mendapat penjelasan tentang sheriff lamanya. Don't give me that shit. Keduanya terlibat adu mulut hingga Darlene terkena serangan jantung. We sold to our people and so it was a... You look kind of tired. What, you gonna kill every pretty girl? Tapi Wendy tidak buru-buru menelepon ambulan. Apakah nyawa Darlene terselamatkan? Tim pasukan khusus FBI di bawah pimpinan agen Maya sudah bersiap untuk menyergap kembali truk pengiriman. Supir tersebut tiba-tiba melarikan diri. Tim kemudian mendekati truk itu, namun ini yang terjadi. Abre la puerta, policía! Rupanya Darlene lolos dari maut dan kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Agen Maya meluapkan kemarahannya kepada Marty karena 4 anggotanya dalam kondisi kritis menuduh Navarro sebagai dalang. Saat itu juga Wendy menghubungi bos kartel yang ternyata jebakan tersebut ulahnya Javier. Karena Wendy sudah menganggap Jim sebagai pengacara pribadinya, baru kali ini dia jujur tentang bisnisnya yang mencuci uang milik kartel Narkoboy. Dan karena itu pula, Wendy meminta bantuan Jim dalam rencananya membuat kesepakatan dengan FBI. Pergi ke markas FBI di Chicago, Marty meyakinkan atasan Maya bahwa jebakan itu bukanlah ulah Navarro, tapi orang dalam organisasinya. Mereka tidak akan mau membuat kesepakatan apapun jika Marty tidak menunjukkan buktinya. Navarro mengatakan bahwa dia akan pensiun. Dan kini waktunya bagi Javier yang memimpin organisasi kartel mereka dibantu Marty yang akan menjadi miliknya juga. Apakah ini artinya Marty tidak akan pernah bisa lepas dari kartel? Padahal Navarro menjanjikan kebebasan penuh untuk Marty. Ataukah ini strategi Navarro untuk menjebak balik keponakannya sendiri? Datang ke kasino, Marty terkejut. Javier sudah berada di sana mengatakan pamannya sudah pensiun. Dan karena itu dia kini bos barunya. Setelah mengecek keuangan, Javier punya rencana untuk memindahkan Marty ke Macau. Karena di sana kasino dibangun untuk mencuci uang. Selain itu, Javier memaksa Marty mempertemukan dirinya dengan agen Maya. Lalu, Marty menghubungi Navarro untuk mempertanyakan tujuan dia memindahkan tongkat kepemimpinannya kepada Javier. Dan ternyata Navarro yang cerdas mengorbankan uang, senjata, dan Javier sebagai pimpinan baru kartelnya kepada FBI untuk menebus kebebasannya. Frank mendapat omelan dari ayahnya karena melakukan kesepakatan bisnis dengan Darlene. Tapi dia tidak peduli, yang penting mendapatkan 7 digit angka. Marty memancing pengakuan Javier tentang jebakan yang dia buat untuk menghabisi pasukan FBI. Momen ini sengaja disadap oleh agen Maya sebagai bukti untuk atasannya. Dan ini yang dilakukan Darlene kepada Frank saat meluapkan amarahnya. Packs a kid's car seat full of...
Wendy masuk ke dalam kamar hotel tempat Jonah bekerja mencuci uang dengan bantuan Sam. Karena komputernya di-password, Wendy hanya mendapatkan beberapa catatan dalam buku pribadinya. White terkejut setelah melihat jasadnya Frank masih tergeletak di dalam rumahnya Darlene. White yang muak langsung pergi menemui Ruth untuk menerima tawarannya pergi menjauh dari negara ini bersama Tree. Jim terkejut karena Javier tiba-tiba datang ke rumahnya menyebut kini dia menjadi pengacara kartel menggantikan Helen. Jonah terkejut karena seluruh akun rekeningnya tiba-tiba tidak bisa diakses. Setelah memberitahu Ruth, mau tidak mau Jonah meminta bantuan ayahnya. Marty yang lebih cerdas dari anaknya langsung mengotak-ngatik dan menutup rekening tersebut agar Jonah lolos dari penangkapan FBI. Marty menyebut ini karena ulah pihak luar, padahal dalangnya adalah Wendy. Junior terkejut setelah mendapat informasi dari Ruth bahwa ayahnya telah dibunuh Darlene. Dia bebas mau melakukan apapun kepada psikopat itu setelah Ruth menyelesaikan urusannya. Jonah tidak menyangka setelah mengetahui dari Sam bahwa ibunya tadi datang untuk mampir. White yang awalnya ingin pergi dari kehidupan Darlene malah akan menikahinya agar anak angkatnya tidak dirampas dinas sosial. Padahal Ruth sendiri sudah mengepak barang-barangnya. Marty marah besar kepada istrinya setelah Jonah mengetahui ibunya ini sebagai dalang yang menyebabkan dirinya hampir masuk penjara. Malam itu Jonah pergi dan Marty mendapat informasi untuk mengantarkan Navarro ke FBI 12 jam ke depan. Delivering Omar Navarro. Ruth terkejut setelah White mengatakan batal pergi dengannya karena dia akan menikahi Darlene. Singkat cerita, Navarro dan timnya melakukan pertemuan dengan FBI. Tapi FBI sudah memutuskan agar Navarro tetap menjadi bos kartel selama 5 tahun ke depan dan bekerja sama dengan FBI. Barulah Navarro akan mendapatkan kekebalan atas penuntutan di Amerika Serikat. Navarro yang kesal bertanya kepada para petinggi FBI ini berapa uang yang mereka inginkan. Bukan uang yang mereka butuhkan dan Navarro tidak bisa merubah keputusan tersebut. Javier kini tahu dari Claire bahwa Marty sudah menyuplai produk yang dia butuhkan dari rekan lamanya dengan ciri-ciri rambut keriting. Ruth memberi beberapa gepok uang agar Junior tidak membunuh White saat dia melancarkan rencananya kepada Darlene. Navarro ditangkap agen Maya dan tim FBI saat hendak menaiki jet pribadinya. Beritanya pun viral. Marty segera mengamankan kedua anaknya di tempat persembunyian. Setelah itu, keduanya bernegosiasi dengan petinggi FBI untuk menjanjikan suntikan dana lebih dari 30 juta agar FBI melakukan hal yang sama kepada Javier. Setelah itu, kedua bos kartel itu akan dibebaskan kembali. Marty diminta Jim untuk datang ke rumahnya membahas masalah ini. Namun tiba-tiba, I got stuff. We didn't do this. Let me explain. sementara itu, Wendy datang ke penjara untuk meyakinkan Navarro agar menghubungi keponakannya, menerima kesepakatan dari FBI, dan setelah ini mereka akan mengekstradisinya ke Meksiko untuk menjadi orang bebas. Javier yang berencana membunuh Marty atas penangkapan pamannya tiba-tiba mendapat telepon. Navarro mengancam akan membunuh Wendy dan keluarganya jika dia tidak segera bebas dalam waktu 2 hari. Sementara itu, Charlotte dan Jonah bersembunyi di dalam makamnya Buddy. Marty meminta bantuan Ruth untuk membawa kedua anaknya keluar kota jika sesuatu yang buruk menimpa dirinya. Masalah kembali muncul karena Javier menolak bertemu di tempat ini padahal FBI sudah menunggunya. Sementara itu, Darlene menggelar pernikahan sederhana dengan White. Pertemuan Javier dan FBI akhirnya digelar di rumah duka. Mereka sepakat untuk membebaskan Javier dari segala tuntutan setelah 10 tahun penjara. Setelah itu, Marty dan Wendy menemui kembali Navarro. Disinilah mereka meyakinkan bahwa Javier tidak tahu mereka telah menyerahkan keponakannya itu ke FBI. Di luar dugaan, Navarro mengetahui bahwa mereka menyembunyikan kedua anaknya di dalam makam. Inilah yang disesalkan oleh Navarro karena dia tidak akan membunuh anak-anak. Darlene dan White baru saja pulang ke rumah. Tiba-tiba Javier sudah berada di sana. Dan karena Darlene tidak menghentikan produksi narkoboynya seperti yang dia minta, inilah hukumannya.
Ruth terkejut setelah melihat jasad mereka. Junior menegaskan bukan dia pelakunya. Dia marah kepada Marty sambil menodongkan senapan. Jonah lalu datang mengatakan pelakunya adalah Javier. Marty meminta Ruth tidak menyentuh bos kartel itu atau kesepakatan dengan FBI akan hancur. Tapi Ruth tidak peduli. Perjuangan Ruth untuk melindungi adik sepupu yang sangat dia sayangi itu gagal sudah. Javier menugaskan Marty untuk membersihkan TKP. Wendy sampai emosi karena seharusnya Marty memberitahu apa yang akan dilakukan Ruth. Tapi Marty dan Jonah sepakat tidak mau membahayakan Ruth. Ruth mendapat informasi dari Charlotte bahwa orang tuanya akan bertemu dengan Javier di kantor Shaw Medical Chicago. Marty gagal membersihkan TKP karena sudah dipenuhi polisi. Ruth lebih dulu meminta pistol dari Frank. Dia membayangkan rencananya untuk membunuh Javier. Marty dan Tri sama-sama menghubungi Ruth agar dia tidak bertindak bodoh. Dari malam hingga pagi harinya, Ruth sudah menunggu di depan kantornya Shaw Medical. Tak berselang lama, dia melihat Marty dan Wendy berjalan ke sana. Beberapa menit kemudian, dia melihat Javier yang masuk. Dalam pertemuan itu, Javier memaksa ingin mendapatkan saham perusahaan ini meskipun Claire sudah menolaknya. Ruth gagal menghabisi Javier saat keluar dari kantor tersebut. Marty menyuruh Ruth untuk pulang menenangkan diri setelah dia melihatnya ada di lokasi. Ruth kembali membayangkan untuk membunuh mereka juga. Javier menghajar seorang pria tua di dalam toilet setelah mengajaknya makan malam. Ruth mengancam akan menembak mereka bertiga jika menolak dibawa ke kantornya Claire. Setelah itu, Ruth memaksa Marty menghubungi Javier agar datang. Marty berusaha membujuk Ruth agar membatalkan rencananya. Ruth meluapkan emosi dan penilaian buruknya kepada Wendy dan Marty. Akhirnya, Wendy menelepon Javier untuk kembali datang. Saat Javier datang, ini yang dilakukan oleh Ruth. Please. Marty terpaksa membersihkan TKP-nya. Ruth pun pergi meratapi kematian sepupunya itu. Wendy dan Marty kembali saling menyalahkan satu sama lain atas kematian Javier. Wendy menuduh Marty terlalu lunak dan baik kepada Ruth, sedangkan Marty menyebut istrinya ini terlalu ambisius menginginkan segalanya. Fakta yang terjadi sekarang, tanpa Javier mereka tidak bisa menjual narkoboy kepada Claire. Dan itu artinya yayasan mereka akan kehilangan uang yang mereka butuhkan untuk mengendalikan aparat hingga para politikus. Keduanya kini harus kembali memutar otak untuk menyelesaikan ini semua. With our lives. Detektif Mel menemui mantan suami Helen untuk membeberkan hilangnya Helen yang ada kaitannya dengan kartel narkoboy. Erin yang sudah tahu fakta sebenarnya meminta ayahnya untuk menghentikan pencariannya. Agen Clay datang ke rumah Marty untuk meminta keterangan terkait hilangnya Javier. Mereka menjawab tidak tahu karena yang mereka dengar Javier akan menemui mantan profesor. Karena ini bisa menjadi masalah besar bagi keduanya, agen FBI ini kembali menawarkan untuk masuk ke dalam program perlindungan saksi. Tapi dengan tegas, Wendy menolaknya. Wendy mengajukan opsi untuk mengembalikan posisi Omar Navarro sebagai bos kartel dengan mengekstradisinya kembali ke Meksiko. Itu bisa saja dilakukan, tapi menurut Clay butuh waktu dan manuver politik yang rapih dan penyitaan uang agar FBI percaya. Okay. 3 anak buah Javier datang ke rumahnya Claire untuk mencari keberadaan bosnya. Di sini, Claire mengaku pura-pura tidak tahu apa yang menimpa bos mereka. Are you sure you didn't meet? Ruth melemparkan pisau yang dia gunakan membunuh Javier ke dalam waduk saguling. Ruth menyerahkan bayinya Darlene kepada sheriff, mengaku hanya menemukan jasad mereka.
Sementara itu, Marty yang sudah frustasi datang menemui Maya untuk membahas kembali penawaran yang dulu diberikan Maya agar dirinya ditahan selama 18 bulan dan Marty siap bekerja kepadanya. Tapi Maya langsung menolak karena kini dia menganggap Marty sebagai penjahat. Navarro langsung marah ketika Wendy datang ke penjara untuk memberitahunya bahwa Javier telah mati dibunuh. Mantan bos kartel ini tidak peduli dengan penawaran Wendy untuk mengembalikan dirinya sebagai bos kartel. Karena dari awal bukan ini yang dia inginkan, Navarro akan membunuh Wendy dan keluarganya. Pulang ke rumah, Wendy mengatakan kepada agen Clay bahwa Navarro menerima penawarannya, dan karena itu dia meminta dipindahkan dari sel dengan penjagaan ketatnya. Marty mendapat informasi bahwa jasadnya White ada di rumah duka, karena itu dia pergi menemui Ruth. Ruth seakan tidak peduli, menyerahkan sepenuhnya kepada Marty untuk dimakamkan dengan layak. Detektif yang tidak pernah menyerah bertemu dengan agen Maya untuk mencari informasi terkait hilangnya Helen. Karena ini hubungannya dengan Marty dan yayasannya itu, keduanya sepakat untuk berbagi informasi. Wendy dikejutkan dengan kemunculan Nelson. Eksekutornya Navarro itu datang bersama seorang pastor yang ingin bertanya kembali, apa benar Wendy bisa mengeluarkan Navarro dari dalam penjara. Keesokan harinya, Wendy dan Marty kembali ke penjara untuk menemui Navarro yang mengaku akan kesulitan untuk mengendalikan operasinya dari balik sel. Meskipun ada ponsel dan pendetanya yang bisa menyampaikan pesan itu sangat terbatas. Disinilah Marty mengajukan dirinya untuk terbang ke Meksiko menggantikan peran Navarro di sana untuk sementara waktu. Karena bagi FBI yang penting uang tetap mengalir dan ini tidak mudah, Navarro akhirnya setuju. Tapi Marty harus menyampaikan pesan kepada seluruh petinggi organisasinya bahwa Navarro lah yang telah membunuh Javier. Claire dan pengawalnya datang menemui Ruth untuk membeli produknya. Ruth yang masih dirundung kesedihan sempat menodongkan senapannya. Tapi Claire yakinkan kedatangan dirinya untuk membuat kesepakatan yang bisa menguntungkan mereka berdua. Malam itu juga, Claire putuskan untuk membatalkan kesepakatannya dengan Wendy. Karena Darlene sudah mati, kini Ruth menguasai seluruh lahan dan pabrik narkoboy milik psikoplok itu. Marty berangkat seorang diri menuju Meksiko. Apakah ini artinya Marty yang hanya seorang analis keuangan yang kerjaannya mengotak-ngatik kalkulator akan mendapat jalan mulus untuk menjadi bos kartel narkoboy terbesar di Meksiko? Disinilah detik-detik kematian Ben terungkap saat dia ditemukan Nelson. Ben sempat menyebut Wendy hanya satu-satunya orang yang paling menyayanginya. Menyesal selalu membuat kekacauan, berharap dia bangga dengan keputusan yang dia ambil ini. Dan setelah itu, Ben pun ditembak mati. Sebelum pergi, Navarro memberi arahan kepada Marty bahwa dia akan dilindungi Nelson, tapi di sana Marty harus bisa merebut hati para letnannya hingga mereka percaya dan takut kepadanya. Jika tidak, mereka akan bergabung dengan kartel musuh dan menghabisinya. Singkat cerita, Marty menemui para letnannya kartel Meksiko yang selama ini tunduk kepada Navarro. Hal pertama yang Marty sampaikan kepada mereka bahwa Javier dibunuh atas perintah Navarro karena telah berkhianat dengan pemerintah Amerika untuk menjebloskan Navarro ke dalam penjara. Marty tegaskan Navarro masih memimpin dan dia sendiri berjanji akan segera mengeluarkannya. Dalam kesempatan itu juga, Marty bertemu dengan adiknya Navarro sekaligus ibunya si Javier yang sudah rela telah kehilangan putranya itu. Wendy membujuk Ruth untuk membuat kesepakatan karena dia tahu Claire lebih memilih untuk mengambil produknya. Tapi Ruth menolaknya mentah-mentah. Wendy yang sakit hati memanfaatkan Sheriff, sementara yang bernama Wyckoff untuk menjegal bisnisnya Ruth. Langkah pertama yang dilakukan Sheriff ini adalah menemui Jonah untuk meminta keterangan apa saja yang dia kerjakan bersama Ruth dengan maksud menakuti bocah ini. Untung saja kakeknya Jonah datang untuk mengajak cucunya pergi. Goodbye, deputy.
Sebagai ahli keuangan, Marty mengecek satu persatu laporan keuangan dari para letnan dan bagian keuangannya. Evaluasi ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan mencari kebocoran. Demi mendapatkan kembali pemasukan untuk yayasannya, Wendy kembali meminta bantuan Jim untuk menghubungi para donatur yang akan diundang hadir dalam acara penggalangan dana di kasino miliknya. Ruth menyadari sedang dibuntuti saat membawa mobil truk. Dia putuskan untuk membatalkan rencananya. Dan pelakunya ternyata si Sheriff Wyckoff. Merasa bisnisnya terganggu, Ruth meminta bantuan Frank Jr. Salah satu letnan yang bernama Arturo menghabisi bagian keuangannya setelah Marty menemukan keganjilan dari laporan keuangan yang dia tunjukkan. Ketika Navarro sedang berjalan kembali ke selnya, ini yang terjadi. Marty terkejut setelah mendapat informasi dari istrinya bahwa Navarro saat ini dalam kondisi koma. We need to find out who did this. Marty memutuskan untuk merahasiakan berita ini termasuk kepada Camelia. Marty bertanya tentang Arturo yang ternyata tidak disukai oleh Javier. Hari itu juga, Arturo dipukuli habis-habisan atas perintah Marty. Dituduh sebagai dalang serangan terhadap Navarro dan karena menolak mengatakan siapa saja yang terlibat. Malam itu, Ruth dicegat oleh sheriff, lalu truknya digeledah tapi ternyata tidak ditemukan apapun. Faktanya, narkoboynya diselundupkan oleh Frank Jr. Arturo dimasukkan ke dalam sel khusus dengan musik yang keras dan pencahayaan tinggi, persis seperti yang pernah dia rasakan. Arturo yang tidak kuat lagi mengaku telah memanipulasi angka dan dia juga yang merencanakan pembunuhan terhadap Navarro. Di sisi lain, psikologis Marty mulai terguncang karena dia tidak terbiasa dengan kekerasan seperti ini. Dan akhirnya, Arturo pun dieksekusi mati. Camelia meminta kepada Marty untuk membantunya bisa bertemu dengan Navarro yang kini terbaring sakit. Wendy mendapat omelan dari senator karena gagal mengumpulkan donasi, ditambah lagi Shaw Medical keluar dari donatur tetap yayasannya. Hari itu, Ruth terbang untuk menemui Rachel setelah setahun lamanya mereka tidak bertemu. Ruth menawarkan kerjasama bisnis kepadanya. Sementara itu, Marty bisa kembali pulang untuk menemui keluarganya. Disinilah Marty baru menyadari jika sebenarnya Camelia lah dalang dibalik rencana pembunuhan Navarro. Ruth mengajak Rachel untuk menggelar kesepakatan dengan Marty dan Wendy. Asalkan dia dan Rachel punya kendali atas kasino ini, dia menjanjikan Wendy akan kembali mendapatkan uang dari Shaw Medical. Tapi Wendy menolaknya mentah-mentah, mengatakan Ruth telah membunuh bos kartel. Padahal Marty tidak mempermasalahkan selama sahamnya hanya 25%. Tapi Wendy tetap keras kepala. Rachel sendiri memilih untuk mundur daripada terkena masalah lagi. Marty menemui Navarro yang kini mulai membaik, melaporkan semua yang terjadi di Meksiko. Mengaku tidak ragu dalam menghabisi Arturo, disinilah bos kartel ini menyebut Marty telah memainkan perannya dengan baik. Pulang ke rumah, Camelia sudah menunggunya berharap dia bisa bertemu Navarro. Marty memberitahu istrinya bahwa Camila sedang mengatur rencana untuk menyingkirkan mereka. Apakah mereka akan memberitahu Navarro jika adiknya sendiri yang ingin membunuhnya? Ruth senang sekali karena pengacara Darlene menyebut dia adalah ahli warisnya White, dan karena White suami sahnya Darlene, kini Ruth menjadi pemilik ribuan hektar lahannya Darlene. Wendy tidak bisa berkutik di depan ayahnya sendiri setelah Mel menunjukkan foto dirinya terekam CCTV sedang bersama Ben. Mengaku sebagai pemilik tanah terbesar di Missouri, Ruth dan Rachel bertemu dengan Charles. Belum jelas apa yang mereka rencanakan. Camelia akhirnya bisa bertemu dengan kakaknya. Saat itulah Wendy meminta persetujuan Navarro agar Camila yang menggantikan posisi Marty di Meksiko. Navarro setuju karena dia tidak tahu Camelia yang berencana membunuhnya.
Dalam perjalanan pulang, Marty terlibat perkelahian hanya karena berebut jalan dengan pengguna jalan lainnya. Disinilah Marty menunjukkan perubahan sikap setelah pulang dari Meksiko. Charlotte dan Jonah datang ke kantor polisi memberikan $20.000 kepada polisi untuk membebaskan orang tua mereka. Pulang ke rumah, Wendy pasrah apabila masalah ini tuntas. Dia tidak akan mencegah jika Marty ingin pergi dari hidupnya. Mel memberitahu Nathan bahwa kemungkinan besar Ben sudah meninggal karena dari foto tersebut muncul eksekutornya kartel. Charles menawarkan kepada Ruth untuk membersihkan catatan kriminal dirinya dan itu bisa menjadi sebuah terobosan besar karena keluarganya terkenal sebagai pelaku kriminal selama 5 generasi terakhir. Jonah dan Charlotte diajak ikut oleh kakek mereka karena dia tidak akan lagi mencari Ben. Bertemu dengan hakim kenalannya Charles, di sini beliau akan lebih dulu mengecek seluruh riwayat catatan kejahatannya sebelum diputuskan apakah Ruth layak untuk membersihkan catatan kriminalnya. Faktanya, kini Ruth memiliki kasino, motel, dan tanah yang sangat luas. Wendy tidak akan membiarkan Charlotte ikut dengan ayahnya meski dia mengancam Mel punya bukti tentang Ben. Ruth mendapat informasi dari sheriff bahwa dia berhasil menemukan pelaku yang membunuh Darlene dan White yang diketahui sebagai pekerjanya Darlene. Marty dan istrinya kembali menemui hakim untuk minta bantuan mengeluarkan Navarro dari daftar SDN atau daftar pengusaha yang dilarang berdagang oleh Amerika. Tapi Wendy juga meminta untuk mengembalikan Mel ke kepolisian Chicago agar detektif itu bungkam tidak lagi mengganggu keluarganya. Karena tidak mau melakukan keduanya, Wendy harus mencari beberapa senator lain untuk membantunya. Lagi-lagi menggunakan uang, Wendy berjanji akan memberikan sumbangan ke markas polisi Chicago. Dan senator ini pun meminta sebuah perahu. Ruth kembali meyakinkan hakim dirinya ingin berubah setelah semua anggota keluarganya meninggal. Mel terkejut setelah Marty menunjukkan surat dirinya dikembalikan ke kepolisian Chicago sebagai bentuk imbalan. Jadi sebelumnya Mel dipecat karena kecanduan narkoboy. Apakah Mel akan menerimanya? Ruth menunjukkan bukti kepada Jonah dirinya sudah bersih dari catatan kriminal. Datang ke penjara, Marty kembali mendapat desakan untuk mencuci uang lebih banyak lagi untuk kebutuhan di Meksiko. Bos kartel ini juga mendesak Wendy untuk mengeluarkan dirinya dari daftar SDN dalam hitungan hari. Pasangan suami istri ini benar-benar dalam masalah besar. Datang ke penjara, Ruth bertemu dengan tersangka yang dituduh membunuh White, padahal bukan dia pelakunya. Dia mengaku hanya mencuri gitar milik White. Mel minta pendapat agen Maya tentang penawaran yang diberikan Marty. Menurutnya, dia harus menolaknya, dan setelah itu, Maya pun menghubungi Marty agar sadar dengan perbuatannya. Singkat cerita, Marty dan keluarganya sudah di pengadilan karena ayahnya menuntut untuk mendapatkan hak asuh kedua anaknya dengan dukungan Mel. Tapi Mel sendiri belum hadir. Dengan berbagai pertimbangan, hakim memutuskan untuk memberikan kebebasan kepada Charlotte dan Jonah kemanapun mereka ingin pergi, baik dengan orang tua mereka ataupun kakeknya. Wendy sampai berlutut meminta ayahnya tidak membawa pergi kedua anaknya. I'm so sorry. I'm sorry. They're gonna know exactly what you are. Dari seorang gembel yang tinggal di dalam trailer dengan pekerjaannya sebagai pencuri kelas teri, kini hidup Ruth berubah drastis menjadi sultan terkaya di Missouri. Tingkah Wendy berubah karena gangguan psikologis yang dia alami karena keputusan kedua anaknya. Dia mudah marah dan emosi. Sedangkan Marty kesulitan mencuci uang di kasino lagi karena sahamnya sebagian besar dikuasai oleh Ruth. Wendy mendapat kabar baik dari Jim yang berhasil meyakinkan direktur keuangan AFL-CIO bernama Mary Schuyler. Dengan begitu, mereka tidak akan lagi kesulitan mendapatkan uang dari para sultan tersebut. Setelah mengambil uang dari makam, Wendy menemui ayahnya lagi untuk membujuknya dengan $2 juta. Tapi Nathan menolak uang tersebut. Wendy yang tak main-main mengancam akan membunuh ayahnya sendiri. Ruth menolak permintaan Marty untuk mencuci uang di kasino ini lagi karena catatan kriminalnya sudah bersih. Ruth tidak peduli meski Marty mendapat ancaman dari Navarro.
Karena Russell menolak permintaan Wendy untuk mencuci uang di gedung konser, malam hari Wendy mengirim seorang pembunuh untuk mengancamnya. Russell menuduh Marty yang melakukannya, padahal itu istrinya. Wendy yang sudah putus asa akan mengatur rencana agar Navarro mati di tangan Camelia, membiarkan dia memimpin kartel. Karena yang FBI pedulikan bukan lagi tentang siapa bosnya, tapi suplai uang dari modus penyitaan untuk lembaga hukum tersebut. Saat berbicara dengan Nathan, disinilah Ruth menilai kakeknya Jonah ini bukan orang baik seperti anggapan kedua cucunya. Dia menyebut Ben bukanlah tipikal pria yang suka kepada wanita seperti Ruth. Marty dan istrinya menemui Camelia menawarkan kerjasama saling menguntungkan. Karena mereka tahu Camelia hampir membunuh Navarro dan mereka sengaja menutupinya juga, kini rencana itu bisa direalisasikan. Dan Camelia bisa menjadi bos kartel terbesar di dunia. Marty dan Wendy punya keuntungan sendiri, namanya akan bersih, bebas dari kartel, dan fokus dengan yayasan yang mereka rintis. Akhirnya mereka sepakat dengan rencana tersebut. Tapi sebelum itu, Camelia akan menemui dulu Navarro untuk terakhir kalinya. Melihat gelagat adiknya berubah, Navarro menegaskan bukan dia yang membunuh Javier, tapi dia yakin Wendy tahu siapa pelakunya. Marty pun terkejut setelah dihubungi Camelia yang ingin tahu siapakah yang telah membunuh putranya. Wendy yang frustasi datang ke rumah sakit jiwa, memaksa ingin dirawat, berharap anak-anaknya cemas dan membatalkan rencananya. Marty heran dengan tindakan istrinya, padahal 2 hari lagi diadakan acara penggalangan dana. Karena Ruth dibuntuti sebuah mobil yang diduga sebagai Nelson si eksekutornya kartel, Ruth pergi ke kantor sheriff, membeberkan fakta yang sebenarnya bahwa Javier yang sebenarnya telah membunuh White dan juga Darlene. Ruth juga mengaku dirinya yang telah membunuh Javier, dan Javierlah yang telah membunuh sheriff lama itu. Ruth melakukan ini karena dia tidak mau orang bersalah itu dipenjara. Ruth segera menghubungi Russell untuk kabur sebelum Nelson menemukannya. Russell segera naik ke atas karavan sambil membawa senapan untuk menembaknya lebih dulu. Just do it. Jasad Nelson dikubur di sana. Datanglah Marty yang mengancam akan membeberkan kepada kartel bahwa Ruth yang telah membunuh Javier, kecuali dia membantu mendapatkan anak-anaknya lagi. Marty sudah tidak peduli apapun rencananya termasuk membunuh mertuanya. Marty lalu bertemu dengan Camelia yang tidak akan menjalankan rencana mereka sebelum dia bertemu dengan FBI. Ruth datang ke rumah sakit jiwa untuk melihat Wendy, sekaligus meminta dia berjanji jika Marty tidak akan memberitahu kartel tentang kematian Javier. Ruth juga paham betul setelah tahu ayahnya Wendy memang orang brengsek. Karena Nathan seorang pemabuk, Ruth menawarinya minuman. Di sini, Ruth memancing pengakuan Nathan yang sebenarnya punya perilaku buruk dan kasar kepada anak-anaknya. Nathan hanya ingin Wendy merana, sebagai aib yang pantas merasakan rasa malu yang dirasakan. Jadi Nathan tidak benar-benar menyayangi kedua cucunya. Di bawah todongan pistol, Nathan harus mengatakan tujuan dia yang sebenarnya kepada cucunya. What the fuck's going on here? Datang ke rumah sakit jiwa, Wendy sudah pasrah jika kedua anaknya ini tetap akan pergi. Akhirnya, Marty dan keluarganya kembali berkumpul. Dalam perjalanan pulang, di luar dugaan, ini yang terjadi. Beruntung, mereka baik-baik saja. Kembali ke rumah, pendeta mengatakan Navarro ingin bertemu mereka karena Nelson telah hilang. Marty langsung menemui Ruth dan mengetahui ternyata Nelson dikubur di dasar kolamnya. Tapi Marty tidak mempermasalahkannya karena Navarro akan disingkirkan. Dan karena jasa Ruth, kedua anaknya kembali berkumpul. Karena Navarro sudah tahu adiknya yang akan membunuhnya, Marty ditugaskan menghubungi nomor yang dia berikan untuk menyelesaikan masalahnya. Dia juga menganggap Camelia yang membunuh Nelson, meminta Marty kembali ke Meksiko. Singkat cerita, Marty melakukan pertemuan dengan Camelia, FBI, dan juga Ruth. Secara resmi, Ruth akan mencuci uang kartel di kasino dengan persetujuan FBI.
dan Navarro akan dipindahkan dari penjara secara mendadak. Di malam harinya, Marty dan keluarganya berkumpul di kasino untuk acara penggalangan dana yang dihadiri para sultan. Saat itulah Wendy mengusir senator sombong yang menolak keinginannya. Navarro dibawa petugas untuk dipindahkan, tapi dia tidak tahu ke penjara mana tujuannya. Claire ditanya oleh Camelia tentang kematian putranya karena di hari itu mereka bertemu membicarakan bisnis. Tak mau dibohongi, Camelia mengancam akan menghabisinya dengan kejam jika fakta yang sebenarnya terungkap. Di luar dugaan, Claire yang ketakutan mengatakan yang sebenarnya, bahwa Ruth yang telah menghabisi Javier. Alhasil, Marty dan keluarganya akan mendapat ancaman jika berusaha mencegah tindakan balas dendam yang akan dia lakukan. Marty dan Wendy yang sudah tersudut bingung apa yang harus mereka lakukan. Saat dalam perjalanan, Navarro dilepaskan untuk kabur menggunakan pesawat. Padahal Navarro langsung dihabisi dengan alasan akan melarikan diri. Pulang ke rumah, Camelia sudah menunggu Ruth dan ini yang dia lakukan. Pengorbanan besar bagi Marty agar keluarganya terbebas dari ancaman kartel narkoboy. Mel datang membawa abu jasadnya Ben sebagai bukti kejahatan yang mereka lakukan. Tiba-tiba, Jonah menodongkan senjatanya. Namun setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi. Keep enjoy.